paling mudah. Di sini berarti 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 5. 3 dikalikan 2 kuadrat itu berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang turunan, khususnya manfaatnya dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari suatu grafik fungsi. Atau dari sini kita akan bahas fungsi pangkat 3. Oke, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini ya, tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x, ditambah x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2, ya. Oke, sekarang kita ingat dulu apa ya materinya. Kalau fungsi fx itu naik ketika turunannya itu lebih besar 0. Kalau fungsinya itu turun, ya, itu f aksen x-nya kurang dari 0. Dari situ kita akan memperoleh interval naik turunnya. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita tahu soalnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 ya. Nah, sekarang ini kita turunkan dulu ya. Kita turunkan f aksen x sama dengan untuk x pangkat 3 itu kan 3-nya turun, maka menjadi 3x pangkatnya dikurangi 1 ya. Berarti kan 3 dikurangi 1. Kemudian yang x kuadrat itu sama, 2-nya turun ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi pangkatnya itu 2 dikurangi 1. Nah, kalau ini minus 5x ya. Jadi kalau kita turunkan itu tinggal minus 5 ya. Oke, sekarang kita buat bentuk sederhananya sehingga f aksen x-nya sama dengan berapa? 3x kuadrat ya ditambah 2x dikurangi 5. Oke, kita akan menentukan fungsi naik dulu. Berarti kan syaratnya f aksen x lebih besar 0 ya. Berarti kalau ini kita masukkan f aksennya itu kan menjadi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 lebih dari 0 ya. Nah, kalau bentuk kuadrat ini kita gunakan cara apa? Faktor ya. Ingat cara memfaktorkan fungsi kuadrat atau bentuk kuadrat. Kalian bisa lihat di video saya yang lain ya. Nah, dengan cara itu maka kita faktorkan dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5, ini kita faktorkan menjadi seperti ini ya. 3x plus 5 dikalikan x dikurangi 1 lebih besar 0 ya. Nah, kalau sudah menjadi faktor ini ya, faktor-faktor dari linear ini ya, maka kita bisa menentukan batasnya nanti ya, kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, berarti untuk langkah pertama kita cari di pembuat nolnya dulu ya, kapan dia 0 dulu. Yang pertama pada saat 3x plus 5 sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita peroleh 3x sama dengan minus 5 atau x-nya itu sama dengan minus 5/3. Ini pembuat 0 yang pertama. Kemudian yang pembuat 0 yang kedua yaitu x dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Berarti kan x-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada dua nilai pembuat nolnya yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 5/3. Setelah itu kita buat dalam bentuk garis bilangan. Kita pindah ke garis bilangan. Kita tulis dulu. Di sini ada minus 5/3 ya. Kemudian ada 1 ya. Ini pembuat nolnya. Nah, nanti kita akan mempunyai 3 bagian ini ya. Di sini di sebelah kiri minus 5/3 antara minus 5/3 sampai 1. Kemudian di sini lebih dari 1. Apakah nanti kita lihat nilai naik turunnya gitu ya. Caranya kita cek dulu. Untuk F0, artinya untuk X sama dengan 0 gini ya. 0 itu kan di antara ini ya, minus 5/3 dan 1 ya. Nah, kita tentukan dulu apakah positif, apakah negatif dulu. Caranya kita masukkan ke fungsi turunannya. Kita tadi kan punya F aksen X itu kan ini ya, 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 ya. Berarti kalau F aksen 0 berarti X-nya kita ganti 0. Sehingga menjadi 3 dikali 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 5. Kita hitung di sini 3 dikalikan 0 kuadrat berarti kan 0 ya. Di sini 2 kali 0 0 kemudian dikurangi 5 berarti minus 5 ya. Oh, hasilnya adalah minus 5 ya. Berarti minus 5. Berarti kan di sini kan negatif. Maka di sini di daerah yang memuat 0 tadi kita kasih tanda minus aja ya. Intinya gitu aja. Kemudian yang kita cek di sini sebelah kanan 1 berarti ada 2, ada 3 dan seterusnya. Kita cek untuk nilai X sama dengan 2 yang paling kecil ya, paling mudah. Di sini berarti 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 5.
3 dikalikan 2 kuadrat itu berarti kan 4. 3 kali 4 itu 12. 12 ini tambah 4. Jadi 18 ya. 16. 16 dikurangi 5, 11. Oke, 11 itu kan bilangan positif. Nah, maka di sini kita kasih tanda positif. Oke ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kiri ini itu ada berapa? Minus 2 ya. Minus 2 ya. Kita cek dulu di sini minus 2 sama caranya 3 dikali minus 2 kuadrat ditambah 2 dikali minus 2 dikurangi 5. Berarti ini minus 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 ya. 3 kali 4 kan 12. 12 dikurangi ini hasilnya minus 4. Berarti 12 dikurangi 4 itu kan minus 8 ya. 8 dikurangi 3 itu 8 dikurangi 5 hasilnya 3 ya. 3 itu kan bilangan positif, maka di sini kita kasih tanda positif. Oke ya. Nah, maksudnya tanda ini apa? Nah, itu. Sekarang coba kita cek. Maksudnya tanda ini ketika dia bertanda positif, itu artinya dia itu lebih besar 0. Nah, artinya kita cari nilai yang f aksennya lebih besar 0. Kalau negatif itu nilai yang kurang dari 0 ya, otomatis kan gitu ya. Nah, di sini tadi untuk fx naik itu kan lebih besar 0. Berarti kita pilih yang tandanya positif. Ya. Di sini ada lebih dari 1, di sini kurang dari minus 5/3. Artinya apa? Artinya fx itu naik itu pada saat x kurang dari minus 5/3 atau x lebih dari 1. Ya, dia mempunyai fungsi yang naik. Sementara dia mempunyai fungsi yang turun, itu yang bertanda negatif, yaitu antara minus 5/3 sampai dengan 1. Nah, ini batasan nilai x-nya ya, kapan dia naik dan turunnya. Oke ya, itu ya caranya ya. Sangat mudah ya untuk dipahami. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.